Dukung channel kami dengan cara klik like, comment, and subscribe. Thank you. Aku Stellamatic, pengharum ruangan otomatis. Jendela, tutup bro, tahan wanginya. Tenang, aku tebar keharuman tiap 10 menit kok. Stellamatic membuat ruangan selalu wangi. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan Suginur Raharja atau Gus Nur dan Bambang Trimulyono menjadi tersangka ujaran kebencian berdasarkan sara dan penistaan agama. Diketahui nama Bambang Trimulyono belakangan dikenal sebagai penggugat ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Izin kami ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara narasumber, pembicara, pengelola. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat subscriber, sahabat viewer dari Sipa Channel. Semoga sehat semuanya. Oke, sore ini, siang ini kita akan sedikit menyampaikan ya apa yang kita saksikan, apa yang kita amati, apa yang kita baca ya di medsos dan lain sebagainya. Berita seputar ditangkapnya Gus Nur kembali ya. Ini tentunya konsekuensi perjuangan ya. Karena apa yang dia yakini, apa yang dia perjuangkan ya sebagai umat manusia ya yang meyakini sesuatu dan memang kekeh dengan keyakinannya, maka apapun yang akan terjadi akan dihadapinya ya. Tentunya sahabat subscriber, sahabat viewer, kita hanya bisa mendoakan kepada Gus Nur, semoga diberi kekuatan, kesehatan, keberkahan hidupnya, semakin disayangi Allah, semakin diberikan ilmu ya, keberkahan dan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat subscriber, sahabat viewer, dimanapun berada, banyak pekerjaan yang memang harus kita kerjakan ya. Di antaranya umat yang membutuhkan pertolongan banyak sekali. Ini semua tentu harus kita perjuangkan dengan segenap cucuran darah, keringat, dan air mata kita. Umat muslimin yang terpinggirkan ya, yang susah, yang untuk makan aja susah, untuk sekolah biaya anaknya susah, bahkan tidak punya tempat tinggal, hanya ngontrak aja kadang dikebayar ya, kadang tidak bisa bayar, yang sakit dan lain sebagainya. Itu adalah problematika kehidupan yang memang ada di mata kita, di depan mata kita. Kalau kita amati bagaimana sepak terjang Gus Nur dari Jawa Timur ini ya, dari awal perjuangan hidupnya penuh dengan dakwah, penuh dengan perjuangan, penuh dengan menolong orang. Tentu ini suatu nilai yang kita tidak bisa menafikan ini. Kita harus mendukung ini ya. PR kita ini. Kalau baik katakan baik, kalau jelek katakan jelek. Berapa umat yang tercerahkan, berapa umat yang tertolong oleh keberadaan beliau ya. Beliau tidak merugikan negara ini, tidak koruptor, tidak maksiat ya. Itu yang kita saksikan real ya. Dan polisi hari ini menangkap kembali Gus Nur dikarenakan podcastnya dengan Bang Tri. Karena mubahalahnya
Ini menjadi pasal yang akan dituntut oleh pengadilan di Indonesia ini. Namun apapun yang terjadi, lepas dari semua itu, tanggung jawab moralnya, tanggung jawab moralnya adalah kita ya, sebagai umat yang cerdas, umat yang basiroh ya, memandang suatu itu benar, hak itu hak ya. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Kalau itu suatu kebenaran, maka kita yakini dan kebenaran itu tidak akan bisa terkalahkan oleh kebatilan. Kebatilan itu akan musnah apabila datang suatu kebenaran. Siapapun manusia, siapapun orangnya yang nyinyir ya, yang selalu memojokkan Al-Habib Muhammad Rizik, Habib Bahar bin Smith, Gus Nur, Alfian Tanjung ya. Lalu mungkin Bapak Egy Sujana yang menyuarakan, menggugah ya, bukan benci kepada pemerintah, bukan. Mereka hanya ingin mengingatkan ya, bukan mau merebut kekuasaan ya, karena kekuasaan itu adalah hak prerogatif Allah, mau dikasihkan kepada siapapun ya. Itu haknya Allah ya. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasa wa tanzi'ul mulka mimman tasa wa tu'izzu man tasa wa tudillu man tasa biyadikal khair. Kekuasaan Allah berikan kepada yang dikehendakinya dan Allah cabut kekuasaan daripada yang dikehendakinya. Allah memuliakan seseorang dan Allah hinakan seseorang. Begitupun keadaan, situasi dan kondisi sekarang ini ya. Apabila kita cermati ya, silahkan mau disebut buzzer atau influencer dan lain sebagainya ya, ngoceh ya, untuk memojokkan orang-orang yang memang ada giroh perjuangan untuk membela umat muslim ya, di satu barisan ya, membela keadilan, menumpas kejahatan, menumpas kedoliman. Silahkan ya. Itu konsekuensi akan ditanggung dirinya sendiri. Namun yakinlah bahwasanya Allah itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak tidur, sahabat ya. Allah selalu menyaksikan keberadaan manusia di muka bumi ini. Apa yang dilakukannya? Semuanya Allah menyaksikannya. Kita bukan hakim ya, yang harus menghakimi bahwasanya engkau salah, engkau jahat ya. Tidak. Namun paling manusia bisa meluruskan, menasehati ya. Kalau benar itu katakan benar, kalau salah itu katakan salah ya. Seperti itu. Di Indonesia ini adalah ada hakim yang berhak ditunjuk oleh negara untuk mengadili, menghakimi seseorang itu benar atau salah. Namun hakim yang paling adil, hakim yang paling adil seadil-adilnya adalah hakim dan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berhak menghakimi semua manusia, bahkan raja-raja di muka bumi ini ya. Rajanya segala raja, Allah Rabbul Alamin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita tidak ingin panjang lebar ya. Yang intinya ditangkapnya kembali Gus Dur adalah suatu ibroh, sebagai suatu pelajaran bagi kita bahwasanya tidak mudah untuk menyuarakan kebenaran. Selalu berbenturan dengan kekuasaan dari dulu sampai sekarang, itu harus kita yakini. Dari mulai zamannya Fir'aun ya, berhadapan dengan Musa, Namrud berhadapan dengan Ibrahim ya. Lalu sampai mungkin baginda Rasulullah SAW pun berhadapan dengan Abu Jahal, Abu Lahab ya, dan Abu Sofyan dan penguasa-penguasa di zaman itu. Dan sejarah akan terulang, namun pemerannya beda-beda, sahabat. Dan ini suatu konsekuensi yang harus kita yakini, kita imani sebagai umat Islam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu apalah saya ya membahas Gus Nur, membahas Refli Harun, Al-Habib Muhammad Rizik,
atau mungkin membahas Pak Jokowi sekalipun ya. Namun Allah memang telah sediakan medsos ini ya untuk menyuarakan apa yang ada di pikiran seseorang ya. Termasuk saya ada haknya ya untuk bicara, menyampaikan sesuatu yang ada dalam benak saya. Terlepas manusia mau menganggapnya apa, saya tidak peduli. Ya, yang jelas Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan kepada kita semua akal, telah mengilhamkan kepada kita semua basirah ya, untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tinggal pilih, silahkan. Mau ada di jajaran al-haq atau mau ada di jajaran yang batil. Itu saja, simpel ya. Dan negara Indonesia ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan yang ditembus dengan nyawa, darah dan cucuran keringat ya. Pendahulu kita, pejuang-pejuang Islam, pejuang muslim banyak ya. Para ulama di Tasikmalaya ada Kiai Haji Dahlan Mustofa ya. Di Surabaya ada Budi Utomo, Bung Tomo ya, dengan pekikan merdeka, Allahu Akbar, merdeka, Allahu Akbar. Itu pekikan Bung Tomo tatkala membakar semangat arek-arek Surabaya untuk menghancurkan penjajah. Dan sekarang semangat itu telah pudar dari para pejuang yang ada di Indonesia. Kita bukan lagi melawan penjajah. Kita bukan lagi melawan asing yang ingin menjajah Indonesia, ya, yang sudah mungkin menjajah Indonesia. Namun kita hanya menyuarakan kebenaran dan kita benci kebatilan, kedoliman, ya. Dan tentunya ya penjajahan harus dinyahkan dalam bentuk apapun. Penjajahan ekonomi, penjajahan budaya, penjajahan pikiran, dan lain sebagainya. Penjajahan kebebasan untuk menyuarakan kebenaran. Manusia ini hanya memilih mau hak atau mau batil. Konsekuensinya ditanggung, silahkan. Ujung dari kesudahannya itu ada surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mau pilih yang mana. Dan ending nantinya apa yang kita dapatkan. Dan konsekuensi nanti yang akan ditanggung adalah sekarang ini di dunia, ya. Kita berjalan di atas hak atau kita berjalan di atas kebatilan. Ya. Kalau hak, surga bagiannya. Kalau kebatilan, neraka bagiannya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.